Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Materi kita hari ini adalah tentang feedback, particularly in e-learning. Nah, feedback ini dalam pembelajaran penting, dalam kehidupan kita juga penting. Kita akan bahas itu dalam konteks pembelajaran dan kehidupan. Nanti secara filosofis juga kita akan bahas tentang feedback. Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but its impact can be either positive and negative. Jadi feedback is not merely good in certain condition, nggak selamanya bagus ya. Karena ada prakteknya bisa menimbulkan dampak yang positif ataupun negatif. Oke. Selanjutnya, itu prinsipnya. Jadi feedback tidak selamanya berbuah hal yang positif, tapi juga negatif. Nah, sekarang what is the true power of feedback in learning? Di dalam artikel ini disebutkan bahwa hasil metadata, metastudi dari beberapa hasil penelitian yang juga beberapa responden penelitian yang meliputi jutaan siswa, itu ditemukan bahwa impact dari feedback dalam pembelajaran itu memang tinggi ya, 5-10 factors. Tetapi kekuatannya itu tergantung dari tipe feedbacknya, but its power depend on the type of feedback. Disebutkan di sini, the feedback that enables learners to improve is the most effective. Jadi feedback yang memungkinkan siswa itu meningkat, itu yang paling efektif, jelas ya. Sedangkan, while ini adalah conjunction yang bermakna sebaliknya ya. While, sedangkan purely extrinsic motivators, ada pemotivasi yang sifatnya extrinsic, yang yang bentuknya awards, prizes, trophies gitu ya. Yang fisik lah ya, ada trofi, ada macam-macam nilai, ada mungkin uang atau hadiah gitu, may have a negative effect, disebutkan di sini. Itu feedback yang kayak gitu, itu kita sebut dengan extrinsic motivations. Giving and receiving feedback is a much wider and more complex topic. Nah, memang kompleks bicara tentang feedback, tapi di artikel ini lebih kepada bagaimana kekuatan feedback itu dalam hubungannya dengan e-learning ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu what is feedback sebenarnya. Nah, while the focus on study mentioned above was classroom feedback, the definition or meaning of feedback is universal. In this review, feedback is conceptualized as information provided by an agent. Jadi feedback itu secara konseptual didefinisikan sebagai informasi yang disediakan oleh seorang agen. Agen itu bisa guru, bisa teman, bisa buku, bisa orang tua, bisa diri sendiri, ataupun pengalaman. Tergantung pada aspek performance seseorang ataupun pemahaman seseorang. Kemudian what is the goal of feedback? Tujuan feedback itu apa? When we hear the word feedback, we often think about two types. Ada dua tipe feedback, positive and negative. Or if you are in the corporate world, itu ada istilah pluses and deltas. Bacanya pluses and deltas. Ini istilah corporate ya. Apa maksudnya itu? Oke, kita nggak bahas ini di dunia corporate, nanti ditanya ya, dicari itu pluses and deltas. We also like to use phrases such as constructive to replace negativity in the tone. In e-learning, feedback often comes from the system. Nah, yang kita bahas di e-learning ini, e-learning itu sering juga secara sistematik datangnya ya, rather than the real person. Jadi sistem itu dari sistem.
disediakan sistem feedbacknya sudah. Jadi bukan orangnya. Nanti saya jelaskan ini. Nah, designer may use avatar to make it feel more human, but overall it is a message you receive on the screen without the ability to ask for clarifications. Therefore, we must be very clear of what we are trying to achieve with this message. Contohnya di dalam WA saja itu ya, ada emoticon, ada avatar. Kalau itu kita kirimkan sebagai respon atas berita seseorang, itu kita namakan feedback. Dan jarang orang mengklarifikasi itu kan. Misalnya Anda posting status, alhamdulillah saya lulus ujian, kemudian banyak yang ngasih jempol, ada emoticon senyum, ketawa yang jenisnya macam-macam itu jarang kan kita ngasih klarifikasi maksudnya apa ini, itu jarang ya. Nah, itu yang disebut dengan feedback often comes from the system dalam dunia e-learning itu atau dalam dunia online. Nah, itu seperti apa nanti? Ya. Makanya di artikel ini disebutkan we must be very clear of what we are trying to achieve with this message. Kita harus meyakinkan bahwa ya apa sih yang akan kita capai dengan pesan ini gitu. Ada dua penulis, John Hattie and Timberlake. Mereka berdua itu berargumen bahwa feedback itu harus memenuhi jawaban atas 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Jadi feedback yang bagus itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Yang pertama, where am I going? Yang kedua, how am I going? Dan yang terakhir adalah where to next. Artinya apa ketiga ini? Yang pertama adalah where am I going? Where am I going itu berdasarkan dua penulis tadi itu merupakan pertanyaan yang bertujuan atau ditujukan untuk visi yang jangka panjang atau address long term vision, jangka panjang. Kemudian yang current status itu bermakna current status kita saat ini. Feedback itu harus bisa menjawab bagaimana kondisi kita saat ini, how am I going. Kemudian yang where to next itu merepresentasikan immediate action. Dalam keterangannya diterangkan ini, kalau sebuah pencapaian itu diibaratkan sebuah perjalanan, if this was a journey, the vision would provide you motivation to keep going toward the destination. Feedback itu harus mengarahkan kita atau bisa memotivasi kita untuk tetap melanjutkan perjalanan kita untuk ke tujuan berikutnya. Ya, kalau kita sudah lulus SMA dan kita orang lain ngasih feedback, itu feedbacknya kalau memotivasi kita untuk tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya itu bagus. Oke, tadi ya, saya mana tadi tinggal. Ya, selanjutnya adalah the current status ya. Kalau tadi yang pertama adalah motivasi itu harus menjawab pertanyaan pertama, yaitu memungkinkan bagi orang yang diberi feedback itu untuk bersemangat untuk melanjutkan ke destinasi yang berikutnya. Kalau dia lulus SMP kemudian dikasih feedback, itu memungkinkan dia untuk melanjutkan studinya misalnya begitu. Atau semester pertama IP-nya bagus, kemudian dikasih feedback, kemudian memungkinkan dia untuk bersemangat lagi untuk meraih IP yang bagus juga di semester yang ke depan. Kemudian feedback itu juga harus menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu the current status would offer you error correction if necessary based on where you have been. Pada saat itu feedback itu juga bisa berisi tentang corrections ataupun evaluasi dari apa yang telah dilakukan pada saat itu. Ya,
Oke, bagus, selamat ya. Besok mungkin lebih bagus lagi, belajarnya lebih rajin, dan ada besok jangan, nah, misalnya begitu, lebih semangat lagi, atau mungkin ya, atau mungkin belajarnya harus banyak baca lagi, kemarin bacanya kurang dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah jawaban atas pertanyaan where to next. Jawaban pertanyaan ini dimaksudkan adalah untuk tentang analoginya adalah seperti apa, memberikan kekuatan, atau analoginya atau perumpamaan dalam perjalanan itu kita memberikan bahan bakar yang cukup, ya, bahan-bahan yang cukup. Berarti ada tidak hanya memberikan motivasi dan juga evaluasi, tapi juga memberikan alternatif itu feedback. Nah, besok semester 2 baiknya belajarnya kelompok biar lebih efektif. Nah, belajar kelompok itu memberikan fuel analoginya, atau bahan bakar. Atau besok baca buku ini, nah, dan seterusnya, baca buku ini, kemudian ke perpus dan seterusnya, itu seperti alternatif memberikan bahan bakar. Nah, itu feedback versi John Hattie dan Tim Perley, feedback yang memuat jawaban atas 3 pertanyaan itu. Kemudian selanjutnya, dalam feedback itu, the terms of motivation is the key. Istilah motivasi itu adalah kuncinya. Karena kunci motivasi itu adalah elemen penting dalam feedback. Oke. This is where gamification's effort often fail. Apa itu gamification effort? Gamifikasi ya. Ya, gamifikasi itu ya pertaruhan. Assuming that people need extrinsic motivation such as a point, badges, etc. Purely extrinsic motivation of the backfires in the long run. Apa itu backfires? Backfires itu bumerang ya. Jadi feedback yang hanya mengandalkan atau bersifat extrinsic motivation, seperti hanya tadi itu, dikasih hadiah, uang cash, kemudian pokoknya sifatnya fisik-fisik, itu sifatnya extrinsic motivation, atau motivasi yang berasal dari luar, yang kadang itu menjadi backfires atau bumerang. Ini bumerang ya. Oke, bumerang dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi orang kadang termotivasi karena ada penghargaan gitu. Termasuk nilai itu juga merupakan extrinsic motivation. Contohnya kan Anda tahu sendiri, ujian nasional itu ya, apa-apa ditentukan oleh nilai. Nilai itu adalah feedback. Maka orang kehilangan esensi sekolahnya dan hanya fokus pada nilai. Akhirnya orang sepenting dapat nilai, nanti belajar atau tidak, punya pengetahuan tidak, itu enggak masalah. Yang penting nilainya bagus dan lulus begitu. Nah, itu yang dimaksud dalam artikel ini. Feedback yang hanya bersifat extrinsic motivation itu mempunyai dampak yang negatif dalam waktu yang lama. Ya. Di dalam sebuah quotation dikatakan tangible reward. Nah, tangible reward itu adalah penghargaan yang nyata, penghargaan yang sifatnya tangible, kelihatan, bisa ditemuk gitu ya, bisa dirasakan itu significantly undermine. Undermine intrinsic motivation. Undermine itu merusak ya, kita lihat. Iya. Merusak motivasi intrinsik malah ya. Particularly for interesting tasks compared with uninteresting tasks. Nah, ini nilai hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan begini. Di intrinsitas itu minus dan seperti ini. Enggak kita bahas ini ya.
Contohnya, if a child loves reading books, a tangible reward to read books may undermine their intrinsic motivation. Numerous other studies show the same result. Banyak studi yang mengatakan bahwa ini anak ini sudah suka membaca. Lah kok tiba-tiba karena dia suka membaca kemudian dikasih reward. Ya, dikasih reward, dikasih uang. Oh, selamat nih. Wah, ternyata kamu sering baca ya. Sudah berapa banyak buku yang dibaca? Sekian banyak misal. Oh, ini tak kasih hadiah uang. Nah, justru yang tangible kayak gitu, reward yang sifatnya tangible gitu bisa merusak motivasi internalnya gitu. Yang tadinya betul-betul mau belajar, maka karena tangible reward ya jadinya rusak. Akhirnya motivasinya reward nih, bukan karena keinginan dia untuk mengetahui sesuatu dari buku, karena kesenangannya membaca, itu artinya merusak itu. Nah, tetapi apakah kemudian tidak penting itu tangible reward? Itu ya penting. Nanti dikatakan di sini ya. Nah, contoh yang lain, our research indicate that offering money a cash equivalent incentive such as ticket to infant may have negative effects. Nah, sama juga ya, ini juga bentuk dari tangible reward itu, tiket, in event gitu, cash misalnya, uang, cash itu merusak juga intrinsic motivation. Ya, yang harus kita lakukan adalah menyeimbangkan antara feedback yang bernuansa atau bersifat intrinsik dengan extrinsic motivation. Nah, sekarang what is the skip the feedback? Do you ever get this argument from stakeholder or SMEs? Gitu. What if they skip the feedback? Bagaimana kalau feedback itu di skip, gitu. Dilewati. Feedback should not contain any new information that is important because people don't pay attention to it. They just close it as fast as they can. Feedback ini harusnya tidak berisi informasi baru yang penting karena orang tidak akan memperhatikannya. Jadi feedback itu ya berisi tentang sesuatu yang sudah dilakukan, itu isinya, bukan informasi yang baru. People do not pay attention to feedback, therefore we shouldn't put any important information in them. How do you argue against this opinion? Here's the way to start the conversation. Ini hasil penelitian, orang itu nggak akan memperhatikan sebuah feedback itu, oleh karena kita tidak harus meletakkan informasi yang penting di dalam sebuah feedback itu. Kalau yang penting itu ya di materi saja, jangan di feedback. If people don't pay attention to feedback, you will right. We shouldn't try to use it to present something important they might miss. However, let me ask you this. Why do you think people don't pay attention to feedback? Ya, ini ya. We should not try to use it to present something important they might miss. Iya, nah, ini yang sering kita lakukan ini. Saya juga sering melakukan karena ketika kita memberikan sebuah materi, kemudian ada latihan, kemudian feedback itu atas jawaban siswa itu berisi informasi baru, bukan materi yang diajarkan. Nah, itu bukan feedback namanya ya. Oke. And this conversation often lead to interesting finding. For example, it might turn out that we taught people not to pay attention to feedback by doing some of these three major mistakes. Yang pertama, providing the same feedback, no matter what mistake or error people make. Yaitu menyediakan feedback yang sama, gitu, apapun kesalahan ataupun error yang dilakukan orang. Using generic feedback such as great job or this is incorrect. Nah, great job, good job. Ya, good job. This is incorrect. Nah, seperti nggak bener ini.
oh bagus ini nggak bener ini. Nah itu mungkin ya boleh, tapi jangan sering dilakukan ya, orang bosen kadang-kadang ya. Designing interaction that were not engaging in the first place, and so why would the feedback be any difference? Jadi memunculkan atau mendesain sebuah interaksi yang kita ya, yang tidak apa ya, orang nggak suka, jadi orang tidak bisa get involved, nggak bisa atau nggak bisa masuk, memahami, berpartisipasi di dalamnya. Jadi interactions ya. Hanya misalnya gurunya saja yang paham dan seterusnya, ini jadi nggak menarik feedbacknya. Feedbacknya itu kalau bisa dalam bentuk interaksi, ya interaksi yang difahami oleh semuanya, bukan hanya guru saja. Oke, mungkin terlalu lama ini nanti iya, rekamannya mungkin nggak bisa. Oke, itu cukup itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.